Ganti jurnal. Terus bawah. Terus bawah terus. Bawah. Ganti. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Hendy selaku dosen mata kuliah otomasi, yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan mengenai proposal rancang bangun alat tester karakteristik elektronika. Untuk proyek ini adapun anggota kelompoknya yang pertama ada Larissa Gita, kemudian yang kedua Alif Haidar, dan yang ketiga saya sendiri Karisma Dinda Septiani, dan yang keempat ada Nur Afif Jaya Mustafa. Nah, pada kesempatan kali ini untuk presentasi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu mengenai pendahuluan, dan di bab 2 nanti akan dijelaskan oleh Mbak Leli, dan bab 3 akan dijelaskan oleh Mas Alif dan Mas Afif. Pada bab 1 mengenai pendahuluan, mungkin semakin berkembang, semakin perkembangan teknologi di dunia ini kan semakin berkembang pesat. Nah, maka dari itu mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap khususnya di jurusan Teknik Elektronika dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan tersebut. Pada pelaksanaan praktikum mungkin terdapat beberapa kendala, seperti sulitnya dalam melakukan pengukuran komponen dasar elektronika seperti transistor, dalam pengukuran transistor, resistor, kapasitor, induktor, dan yang lain. Nah, karena mungkin di laboratorium juga terdapat beberapa alat instrumen pengukuran seperti avometer ataupun multimeter, tapi alat tersebut juga pasti memiliki kekurangan. Nah, dalam hal tersebut kelompok kami berusaha untuk mengurangi atau menutupi kekurangan dari alat tersebut dengan cara membuat alat tester komponen elektronika untuk bisa membantu dalam pengukuran komponen elektronika. Karena alat itu diukur secara manual, itu pasti akan mengalami memerlukan waktu yang cukup lama. Tujuan dari pembuatan alat tersebut agar dapat membantu mahasiswa dalam melakukan pengukuran komponen elektronika secara cepat dan tidak perlu memakan waktu yang cukup lama, dan diharapkan alat tersebut bisa membantu dalam pengukuran komponen elektronika. Mungkin bab 2 akan disampaikan oleh Mbak Leli. Ya, silakan. Kemudian saya akan melanjutkan bab 2 yaitu tentang kajian. Alat tester karakteristik komponen elektronika ini berfungsi untuk mengukur berbagai macam komponen seperti resistor, kapasitor, induktor, dioda, dan berbagai macam lainnya seperti transistor. Dari alat ini itu untuk mengukur berbagai macam elektronik itu untuk memudahkan pengukuran kita sebagai mahasiswa. Untuk lebih mudah lagi, hal ini tuh
menjelaskan sedikit ya tentang dari blok 3 ini. Itu tentang metode penelitian. Yang pertama di sini ada ada blok diagram. Jadi sistem pada blok diagram ini yaitu kita menggunakan blok. Nah, yang pertama itu di sini ada Arduino Nano R3 sebagai mikrokontrolernya dengan di sini komponen yang dibuat. Di sini lalu yang hasil dari kode itu ditampilkan oleh di display. Nah, selanjutnya jika kalau teman-teman ketahui, jadi jika kaki komponen dimasukkan pada ketiga atau kedua pin analog tersebut atau pada Arduino Nano R3 tersebut mau A1, A0 ataupun A2, maka Arduino Nano tersebut akan membaca karakteristik komponen itu. Kemudian karakteristik komponen tersebut akan ditampilkan pada display oleh dari LED energy diode. Lalu yang kedua ada produk. Ini sudah digedein. Lalu di sini selanjutnya ada sistem dari produk. Yang pertama di sini ada start. Lalu dari start itu pembuatan alat. Nah, selanjutnya dari pembuatan alat itu ada pengujian. Lalu kemudian itu masuk ke memasukkan komponen, mau itu tadi resistor, kapasitor, inductor, dan lain-lainnya. Nah, di sini alat bekerja. Jika alat tersebut tidak bekerja, maka nilai komponen tersebut tidak akan menampilkan di display tersebut atau di organic lighting anything dioda tersebut. Nah, jadi kembali lagi ke atas jika iya nilai komponen yang atas sesuai dan akan menampilkan pada OLED tersebut. Jadi di sini langsung analisa dan video. Jadi pada saat analisa ini kita mencatat gitu bahwa si alat tersebut itu bekerja dengan baik dengan maksimal. Nah, di sini ada sedikit penjelasannya, itu saat kita mulai menggunakan alat dengan cara kita menghubungkan alat tester karakteristik komponen elektronika otomatis tersebut dengan sumber atau power supply atau power bank dan lain-lain. Setelah alat tersebut dihubungkan dengan sumber, langkah berikutnya memasukkan dengan pin input yang ada 3 tersebut yang dari atas nanti Mas Apik jelaskan. Nah, kemudian setelah itu dari display LCD OLED tersebut akan memunculkan hasil nilai dari komponen yang kita masukkan ke pin input tersebut. Lalu setelah itu kita kembali apakah nilai komponen tersebut sesuai atau tidak. Nah, jika tidak, berarti alat tersebut tidak bekerja secara maksimal. Jika iya, berarti alat tersebut bekerja dengan baik. Mungkin selanjutnya di sini ada rangkaian elektronika akan disampaikan sedikit oleh Mas Apik ini. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sistematik atau wiring pada rangkaian sistem ini. Untuk pin input saya menggunakan pin analog yaitu analog A1 dan A2. Jadi nanti komponen yang mau dicek itu masuk di antara ketiga pin ini. Misal pada resistor ini hanya mengukur ohmnya atau hambatannya itu masuknya ke pin 2 dan 3. Terus kayak bisa transistor atau MOSFET itu kan berkaki 3 ya. Nanti kesini jadi ininya berkaki semua. Ini pada rangkaian ini menggunakan inti rangkaian ini yaitu Arduino Nano, terus OLED ya, terus ada supply sebesar 3,7 volt. Nah, ini menggunakan 3 switch ya. Yang pertama itu tes, yaitu seperti push button ya. Nanti ketika komponen dimasukkan di sini, nanti langsung dipencet sini, nanti tesnya dipencet, terus nanti OLED akan menampilkan karakteristik komponen yang dites. Dan ini power untuk sebagai pemutus dan penyambung pada sistem ini. Kemudian pada pin analog pada Arduino ini digunakan sebagai input pin 1 dan disambungkan ke resistor 5 dan resistor 6. Kemudian yang pin Arduino analog A1 digunakan sebagai input pin 2 dan disambungkan ke R3 dan R4. Kemudian pin analog A2 digunakan sebagai
sebagai input pin 3 dan disambungkan ke R1 dan R2. Jadi masing-masing ini resistor ini dan ini paralel, ini dan ini paralel, ini dan ini paralel. Kemudian pin analog A3 disambungkan ke R8 dan tombol tes, kemudian R8 disambung ke VCC oleh coba ke atas. Jadi ini kan pin analog A3 itu disambungkan ke tes, kemudian resistor ke sini disambungkan ke VCC, kemudian analog A4 disambungkan ke SDA display LCD, kemudian 6 analog A5 disambungkan ke STL display, kemudian pin 5 volt pada Arduino Nano disambungkan ke VCC display LCD OLED dan power. Kemudian ground 1 kan maksudnya kan di Arduino Nano kan ada 2 ground ya, coba ke atas. Nah ini kan ground, ini ground 1, ini ground 2. Nah ini ground 1 nya ini disambungkan ke LED, kemudian dilanjutkan ke VCC. Maksudnya ini sebagai ground untuk LED nya, kemudian untuk grounding ini disambungkan ke ground LCD OLED nya dan lanjut. Kemudian pin digital D12 disambungkan ke R2. Nah ini kemudian D11 disambungkan ke R3, kemudian D10 disambungkan ke R4, D9 disambungkan ke R5, D8 disambungkan ke R6. Kemudian aki positif baterai 3,7 volt disambungkan ke saklar. Jadi kutub positif dari baterai disambungkan ke saklar. Dan ini ada pertanyaan. Diklo ada berarti. Ya, kan orang ini. Dulu nih. Ini Oh, iya. coba Arduino. Udah. Cara pembuatannya oh iya nih kayak apa deh? Sing bener Terus pengujian. Ini terdeteksi bahwa komponen yang ditester ini yaitu transistor PNP. Nah, berarti Dari sini ini merupakan resistor yang berapa ini? kuning, Kuning coklat. apa ya? Iya. Ini kan kuning. Iya. Kuning tuh coklat.
Iya, kuning 470 ya. iya 4. Ini di sini tertera 460 di sini kan 470 berarti ada error. Sekian. Terus coba kapasitor. Berarti di KP. Ini sih berapa? 1 mikrofarad. Nah di sini tertulis berapa? 1301 apa ya? Ya nanofarad. Berarti ini pengalinya itu benar. Di sini nanofarad, di sini kan mikro. Dari nano ke mikro kan dibagi 1000. Di sini tertulisnya ya ribuan sih itunya pengalinya. Ini dulu. Gak masuk ini kamu. Iya ini benar. Oke, ya. Ini sudah bakal. Dan laporan lu punya apa? Laporan lu. Titik lah. Laporan lu. Gue dulu siapa? Sebenarnya ke video lah ya. Oke bisa ya. Ya apa baik karena video dong. Oke, silakan. Siapa yang mau presentasi duluan? Apa? Ayo. Jadi si maning lah. Apa sih? Iya pak. Oh, iya. Bisa kayak gitu. Yang lain.